Oke, boleh. Baik, kita mulai sepertinya. Untuk minggu ini yang akan kita pelajari adalah perkongruenan linear. Suara saya masih terdengar jelas tidak? Halo? Terdengar. Saya Masih dengar? jelas Ibu, masih jelas. Oke. Di materi ini masih terkait dengan materi-materi yang sebelumnya ya. Jadi apa yang sudah kita pelajari sebelumnya itu masih akan kita pakai di pertemuan ini. Contohnya adalah tentang eh, residu terkecil dan juga definisi-definisi yang sudah kita pelajari di awal pertemuan dengan saya. Oke, berikut ini adalah bentuk umum perkongruenan linear. Jadi sebelum kita masuk ke bentuk umum ini, saya jelaskan dulu bahwa perkongruenan linear itu adalah kekongruenan yang mempunyai variabel dengan pangkat tertinggi satu. Jadi sama juga dengan kalau persamaan linear berarti kan persamaan yang mempunyai pangkat tinggi variabelnya adalah satu. Kalau perkongruenan linear juga seperti itu. Jadi perkongruenan yang mempunyai pangkat tertinggi variabelnya adalah satu. Jadi kalau kita lihat dari sini pangkat tertinggi x-nya itu karena variabelnya adalah x, ini pangkat tertingginya juga satu ya. Nah, itu disebut dengan perkongruenan linear. Bentuk umumnya seperti ini, jadi AX kongruen dengan B modulo M dengan A itu tidak kongruen 0 modulo M ya, ini syaratnya. Jika C memenuhi perkongruenan linear AX kongruen dengan B modulo M, maka akan berlaku seperti ini. Jadi kalau kita ganti X-nya ini dengan C, maka perkongruenan tersebut masih tetap berlaku. Maka jadinya akan seperti ini. Dan jika setiap bilangan bulat C itu kita ganti dengan, atau kita operasikan dengan kelipatan M, baik itu dengan operasi dengan bilangan positif ataupun negatif, misalnya contohnya seperti ini, C dikurang 2M, kemudian C dikurang M, C, kemudian Q tambah M, C tambah 2M, dan seterusnya. Nah, kalau kita ganti dengan ini, C ditambah dengan kelipatan M, maka masih tetap akan memenuhi perkongruenan linear tersebut. Jadi walaupun ditambah seperti ini, perkongruenannya masih tetap berlaku, masih tetap terpenuhi seperti itu. Kita lihat contohnya. Tentukan himpunan solusi dari perkongruenan linear 5x kongruen dengan 6 modulo 8. Nah, penyelesaiannya seperti berikut. 5x kongruen dengan 6 modulo 8. Nah, di sini kalau kita lihat, 5 itu kan tidak membagi habis 6 ya. Nah, sehingga kita perlu memodifikasi 6 ini dengan bilangan lain, sehingga nanti kita dapatkan bilangan yang bisa membagi habis seperti itu. Kira-kira kita modifikasi jadi apa nih? 6 tersebut. Ada yang sudah membaca? Halo? Bagaimana? 5 tidak membagi habis 6. Jadi 6-nya harus dimodifikasi, yaitu dengan menjumlahkannya dengan kelipatan 8. Karena di sini modulo 8, maka
kalau kita jumlahkan dengan kelipatan 8, jadinya sampai kita peroleh yang habis membagi ya. Coba lihat nih, ini akan menjadi 6 ditambah dengan 8 kali 1 sama dengan 14. Apakah 5 habis membagi habis 14? Enggak, Ibu. Tidak. Nah, kalau begitu kita coba lagi kelipatan 8 lainnya. Jumlahkan dengan kelipatan 8 lainnya, misalnya kali dengan 2, ini jadinya apa? 22. Apakah 5 membagi habis 22? Tidak, Bu. Enggak, Ibu. Tidak juga. Nah, kalau gitu kita coba lagi sampai kita ketemukan ada bilangan yang eh, terbagi oleh 5 gitu. Terbagi habis oleh 5. Kalau kita kali 3 jadinya 8 kali 3 berapa? 24 tambah 6 30 ya. Nah, jadi 5 kan membagi habis 30 kan? Kalau 5 membagi habis 30, maka 6 dapat kita ganti dengan 30. Tujuannya apa di sini? Supaya nanti kita bisa melakukan kanselasi. Nah, kanselasi itu sudah kita pelajari di minggu kemarin. Nah, 30 ini kan adalah bentuk perkalian antara 5 dan 6 kan? 5 kali 6 seperti itu. Sehingga kalau apa syaratnya bisa dilakukan kanselasi? Pelajaran minggu kemarin, syarat dilakukan kanselasi apabila apa? Sudah tidak ingat lagi? Ini, kalau ada kekongruenan seperti itu, maka di ruas sebelah kirinya ada 5, ruas sebelah kanan ada 5 nih. Kapan kita bisa melakukan kanselasi? Apa syaratnya? Bagaimana FPB-nya? Halo? Coba dibuka lagi PPT minggu kemarin. Bagaimana syarat bisa dilakukan kanselasi? FPB dari bilangan apa dan apa? Dan berapa FPB-nya? Sehingga kanselasi tersebut bisa dilakukan. Kanselasi itu maksudnya penghilangan di ruas sebelah kiri dan ruas sebelah kanan. Tujuannya kan kita mau menghilangkan 5 dan 5 tuh, 5 sebelah kiri dan 5 sebelah kanan. Sehingga nanti dapat X. Nah, X itu adalah solusi dari apa namanya perpenguranan yang kita harapkan. Jadi coba buka lagi buku apa PPT yang minggu kemarin. Apa syarat bisa dilakukan kanselasi? Kenapa pada diam semuanya? Apakah suara saya tidak jelas? Suaranya jelas sih, Bu. Ah, apa saya jawabannya? Sebentar, Bu. Saya benar-benar lupa soalnya. PPT minggu kemarin saya bagi tidak? Rangga saya sudah bagikan Rangga di ini mana Saya namanya belum, Microsoft Ibu. Teams, sudah di Microsoft Teams bagian filenya saya ingat nih kemarin ditanya Rangga soalnya mana Rangga. Coba saya cek lagi ya. Ini mata kuliah teori ilmu. Coba cek di bagian file. Oh, belum saya bagi ya. Oke, saya upload sekarang nih. Yang saya bagi kemarin itu apa Rangga? Kenapa, Bu? Apa yang saya bagi minggu kemarin? Oh, PPT-nya minggu belum saya kemarin bagi ini, ya? Bu. Modul yang untuk tugas video, Bu. Oh, oke. Yang latihan-latihan soal itu. Jadi nggak ada yang ingat satupun ya, walaupun tidak lihat PPT-nya. Ada di record kan sih, Bu, bentar. Oke, udah saya ini kan PPT-nya. Jadi syaratnya itu adalah supaya kita bisa melakukan kanselasi, FPB-nya itu harus sama dengan 1, harus relatif prim ya. Tapi FPB dari apa dan apa coba?
kalau bentuknya seperti ini. FPB dari bilangan apa dan apa dari sini nih. A dan B. A-nya apa? FPB dari 5 dan 8 ya. Ini harus sama dengan 1. Jadi ini merupakan relatif prime. Nah, maka kita bisa lakukan kanselasi sehingga kalau sudah dihapus 5-nya, berarti yang tersisa sekarang adalah X kongruen dengan 6 modulo 8. Nah, jadi himpunan solusi yang diharapkan itu adalah 6 ditambah dengan kelipatannya. Nah, kalau yang tadi kan seperti yang di apa tadi definisi atau teorema tadi itu C ditambah dengan kelipatan dari suatu bilangan seperti itu. Nah, sekarang operasinya adalah operasi penjumlahan dan kelipatannya adalah 8T. Jadi dari sini, jadi himpunan solusinya itu adalah 6 ditambah dengan 8T. Nah, T ini adalah elemen bilangan bulat ya. Jadi kalau kita ganti, ini harusnya nggak ada. Kalau kita ganti, itu sama dengan, hmm, sebentar. Dalam bentuk himpunan seperti ini, jadinya adalah dari negatif tak hingga, sampai kemudian negatif 10, negatif 2, 6, 14, 22, dan seterusnya ya. Dengan syarat T-nya adalah elemen bilangan bulat. Nah, seperti itu. Ini untuk contoh dari definisi yang sebelumnya ya. Nah, kemudian berikutnya, definisi berikutnya itu adalah definisi masih tentang perkongruenan ya. Jika diketahui C memenuhi perkongruenan linear AX yang kongruen dengan B modulo M, dan JM itu kurang dari sama dengan C dan kurang dari sama dengan J tambah 1 dikali dengan M, dengan J-nya adalah elemen bilangan bulat, seperti yang tertera di sini, maka akan berlaku, nah dari sini kalau kita jumlahkan dengan negatif JM di kedua ruas, maka akan menjadi bentuknya seperti ini ya, 0 kurang dari sama dengan C dikurang JM, kurang dari sama dengan M. Ini sampai sini bisa dipahami ya. Ini cuma tinggal dijumlahkan dengan negatif CM saja. Nah, misalkan G itu sama dengan C dikurang JM. Dengan G adalah residu terkecil dari modulo M ya. Ini yang saya bilang tadi, bahwa dalam materi ini kita masih memerlukan materi-materi sebelumnya ya, termasuk materi residu terkecil. Mudah-mudahan masih ingat tentang materi residu terkecil. Yang sudah lupa silahkan dibuka dan di-download materi yang saya upload barusan di Microsoft Teams, ada di General, kemudian ambil file. Nah, dari sini maka akan memenuhi perkongruenan AX kongruen dengan B modulo M, yang ini disebut dengan solusi dari perkongruenan tersebut. Mungkin ini masih abstrak ya bagi kalian. Coba kita lihat ke contohnya supaya lebih gampang dipahami. Nah, contohnya seperti ini nih. Tentukan solusi dari perkongruenan linear 3X kongruen 2 modulo 11. Nah, penyelesaiannya seperti ini. Nah, bagaimana caranya dari 3X kongruen 2 modulo 11 itu menjadi 3X kongruen 24 modulo 11? Ditambahkan kelipatan 11 ya, Bu? Apa yang ditambahkan dengan kelipatan 11? 2 2. ditambah 11 kali 2. 2 tambah 11 kali 2, ya betul ya. Karena 3 tidak membagi habis 2, maka kita perlu memodifikasi 2, sehingga nanti kita temukan bilangan yang habis dibagi oleh 3, begitu ya. Dan bilangan tersebut adalah 24. Jadi dari sini kita modifikasi ya 2-nya. Jadi 2 ditambah dengan apa? Kelipatan dari 11. Jadi kelipatan dari 11 yang dipakai di sini apa? 2 ya. 2. Yuk. 2 kali 11 itu sama dengan 24. Nah, 24 ini bisa kita ganti menjadi 3 dikali dengan 8. Nah, sama seperti tadi, karena apa namanya FPB dari 3 dan 11 itu sama dengan 1 ya. 3 dan 11 sama dengan 1.
maka bisa berlaku hukum kanselasi. Sehingga diperoleh untuk pengkongruenan linear di atas adalah solusinya adalah sama dengan 8. Solusinya. Bisa dipahami sampai di sini? Jadi 8 itu adalah Bisa, Bu. residu terkecil. Eh, kenapa 8 residu terkecil? Kenapa tidak misalnya saya ambil aja bilangan 8 ditambah dengan kelipatan 11 lainnya gitu. Itu kan juga kongruen kan? Kenapa harus diambil 8 sebagai residu terkecilnya? Tadi kan syaratnya G itu adalah residu terkecil kan? Ini. G sama dengan C dikurang JM, dan G itu adalah residu terkecil dari modulo M. Nah, dari sini 8 itu adalah residu terkecilnya. Apa syarat residu terkecil? Minggu kemarin kita sudah belajar tentang residu terkecil. Artikel izin jawab, Bu. Karena modulusnya itu 11, jadi 8 kan kurang dari 11. Jadi yang residu terkecil itu 8. Oke, jadi minggu kemarin itu syarat residu terkecil itu kalau kita misalkan bilangannya adalah S ya, berarti harusnya S itu adalah di antara 0 sampai berapa? 8. M-nya ya. Sorry. M. Kalau di sini M-nya itu adalah 11. Maka residu terkecilnya itu harus berada antara 0, S-nya lebih dari sama dengan 0, kemudian kurang dari berapa di sini? 11, gitu kan? Nah, kalau 8 masuk interval tidak? Masuk, Bu. Masuk, Ibu. Jadi kita tidak bisa mengambil ke 8 ditambah dengan kelipatan 11 lainnya seperti itu karena tidak masuk interval 0 sampai 11 itu. Gitu ya, kenapa diambil 8. Jadi solusi dari perkongruenan linear di atas adalah 8. Nah, kemudian berikutnya kita lihat ada teorema 1 nih. Teorema 1 itu bunyinya jika AX kongruen dengan B modulo M adalah sebuah perkongruenan linear dan AM ini FPB-nya itu tidak membagi habis B, maka perkongruenan linear tersebut tidak memiliki solusi. Jadi FPB-nya itu tidak membagi habis B, maka tidak memiliki solusi ya. Jadi kalau ini sama ini, FPB-nya tidak ada, maka tidak memiliki solusi. Oke, kita lihat contohnya. Contohnya seperti ini. Tentukan solusi dari 5X kongruen 7 modulo 15. Nah, kalau kita gunakan bentuk teorema yang tadi itu, A-nya di sini apa? 5 bukan, A-nya Bu? adalah 5 ya, ini 5. sebagai A-nya, lalu 7 ini sebagai B-nya, kemudian M-nya adalah 15, ini M-nya. Berarti yang mau kita cari adalah, kita lihat dulu AM-nya ini membagi habis B atau tidak, seperti itu. Kita cari dulu AM-nya. Nah, AM-nya apa di sini? A-nya 5, kemudian M-nya 15, sehingga AM-nya itu sama dengan 5, FPB-nya 5 ya. Kemudian kita lihat apakah 5 ini membagi habis 7 atau tidak. Ternyata tidak kan kalau kita lihat dari sini. Karena 5 itu tidak membagi habis 7, maka artinya perkongruenan linear tersebut tidak memiliki solusi sesuai dengan teoremanya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, tentukan solusi dari 5X kongruen 7 modulo 15. Kita harus cek dulu apakah ini punya solusi atau tidak gitu. Jangan kita langsung cari solusinya, ternyata solusinya tidak ada. Jadi kan repot-repot kita cari. Harusnya kita cek dulu apakah ada solusinya atau tidak. Nah, seperti itu untuk contoh dari teorema 1. Kita lihat teorema berikutnya. Ini adalah teorema 2. Teorema 2 berbunyi seperti ini. Kalau ada AX yang kongruen B modulo M, yang merupakan sebuah perkongruenan linear, dan AM-nya itu, ini ya, FPB-nya A dan M itu adalah 1, maka perkongruenan linear tersebut tepat memiliki satu solusi. Nih. Jadi kalau FPB-nya sama dengan 1, maka akan memiliki satu solusi. Contohnya adalah seperti ini. Tentukan solusi dari 5X
kongruen dengan 7 modulo 12. Jadi 5 ini sebagai A-nya, kemudian ini A-nya, ini B-nya, lalu ini M-nya. Dan kita mau lihat AM-nya ini sama dengan 1 apa tidak. 5 dan 12 FPB-nya sama dengan 1, benar ya? 1, dan 1 itu tidak membagi habis 7. Nah, sehingga sesuai dengan teorema di atas, perkongruenan linear ini tidak tepat memiliki satu solusi ya, karena FPB-nya sama dengan 1. Nah, sekarang bagaimana cara mencari solusinya? Coba gabung ke kelas poinnya. Ini ada kodenya Theobil 22. Silakan bergabung. Ini kan punya satu solusi ya. Jadi silakan tunjukkan solusinya. Silakan bergabung ke kelasnya. Menggunakan kelas poin, nanti jawabannya di-upload di sini. Ibu, maaf tadi membuktikan apa, Bu? Menunjukkan solusinya apa. Kan ini tadi perkongruenan linearnya memiliki tepat satu solusi kan. Nah, tentukan solusinya itu apa. Solusi yang satu ini apa. Nah, cara mencari solusi itu sudah saya tunjukkan di contoh-contoh sebelumnya ya. Seperti ini nih. Ini perkongruenan linear juga kan. Nah, kita cari dulu, kalau misalnya 3 tidak membagi habis 2, maka 2-nya kita modifikasi, lalu nanti kita dapat X-nya kongruen dengan 8 modulo 11. Jadi solusi dari perkongruenan linearnya adalah 8. Nah, untuk mencari solusi yang ini juga seperti itu caranya. Kalau di sini, aduh, kalau di sini sudah diberitahu bahwa solusinya itu tepat 1 ya. Berarti cari solusi yang 1 itu. Solusi yang dimaksud itu apa? Gitu maksudnya. Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Baru 15 orang yang bergabung, yang lainnya mana? 16 orang. Baru 16 orang. 17. Ibu, kok saya nggak bisa bergabung ya, Bu? Apa nih? Siapa namanya? Siapa Rangga, yang Bu? Oh, Rangga. Minggu kemarin bergabungnya pakai apa namanya Rangga? Itu fotonya belum bisa di-upload ya? Belum saya aktifkan Eka. Oh, namanya harus ini ya, Bu? Oh iya, harus sama ya, Bu? Namanya harus sama dengan ini nih, Rangga Putra Oh, nih. oke, Bu, sebentar. Mohon maaf ya, saya cuma dengar suaranya, soalnya gambarnya nggak tampil. Lagi subscribe. Nah, silakan, bagi yang mau mengumpulkan sudah bisa. 5 menit ya. Ini gampang nih. Dari 34 orang yang bergabung baru 25 orang. Mana yang lainnya? 33 kali ya, tempatnya dengan cek.
Ini saya panggil namanya on cam ya. Salsabila Permaswari Ismail. Hadir? Hadir Ibu. Coba on cam Salsabila. Oke. Dinda Diani Putri. Hadir, Bu. Auri Afsari. Auri hadir Ibu. Kemudian No Restu Lestari. Hadir Ibu. Dwi Agustina Fauziah. Hadir Ibu. Elvira Nur Ilahi. Hadir Ibu. Dwi Sri Mulia. Hadir Ibu. Dewi ya, bukan Dwi. Lalu Fauziah Rahma Yanti. Hadir Ibu. Fauziah belum terlihat wajahnya. Cuma loteng aja yang terlihat. Mana Fauziah? Fauziah, perlihatkan wajahnya. Baru terlihat. Diki Nofri Kurniawan. Diki ada? Ada Ibu. Hadir. Oke. Nabila Yogi Ahmadita. Nabila. Nabila hadir. Hadir Ibu. Memang minggu ini bukan minggu luring ya untuk sesi A. Apa aja di rumah? Minggu kemarin. Oh, minggu kemarin. Kok yang hari Selasa luring? Bu, apa namanya kan kemarin luring ya? Online. Nah kemarin itu kan dapat nih kelas Bu untuk minggu ini, tapi kan nggak jadi ya. Pokoknya dalam kuliah seminggu itu nggak luring semua. Nggak luring terus Ibu. Kirain ada minggu luring, ada minggu daring gitu. Yang dicap atau. Oke. Anida, Elma, Salsabil. Hadir Ibu. Ini di mana nih? Reina Aulia Fatiha. Reina. Reina ada? Ada yang tahu di mana keberadaan Reina? Minggu keberapa kemarin juga nggak ada ya? Saya cek absen. Reina kemana Rangga? Tidak ada berita. Siska ada? Halo Siska? Ya, hadir, Bu. Maaf tadi kurang dengar. Aisyah bareng Siska ya? Ya, Ibu. Aisyah Wulandari. Hadir Ibu. Rizka Rahmadini. Hadir Ibu. Nahdia Maulani Mansuri. Nahdia? Nahdia mana Nahdia? Tidak ada. Hanifah Raina. Hadir Ibu. Oke. Aurelia Finkan. Hadir, Ibu. Haikal. Haikal hadir Ibu. Said. Hadir Ibu, sebentar Bu. Mana? Pakai jebak dulu. Enggak Bu, laptopnya lama bootingnya. Udah kelihatan belum Bu? Belum. Di akun yang satu lagi Bu, bukan yang di handphone. Suaranya di mana? Saya cuma bisa lihat yang ada suaranya. Oh, ya udah deh saya on cam yang di suara.
Oke, udah terlihat. Udah. Neska, ada Neska? Neska. Panggilan terakhir untuk Neska. Zoneta, Hadir, Bu. Haryanti. Haryanti. Hadir, Ibu. Dahlia. Dahlia. Hadir, Ibu. Hadir, Ibu. Terus Rida Ratu Winaya. Hadir, Ibu. Yasmin Sekar Pinilih. Hadir, Ibu. Mana? Belum terlihat Yasmin. Hadir. Oke. Arif Wicaksono. Arif Wicaksono. Arif Wicaksono. Tidak ada ya. Siti Fatimah Azahra. Hadir, Bu. Kalista Cahya Fairuz Zahra. Hadir, Bu. Latifah, ada Latifah. Ada Ibu. Latifah lagi di mana? Pulang kampung. Faisal. Faisal. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Zaskia. Hadir, Ibu. Iya, Rangga. Hadir, Bu. Kemudian Vanesia. Vanes. Hadir, Bu. Aura Sri Asih. Hadir, Bu. Ada sholat apa nih jam segini? Sabira Nadia Fatikah. Hadir, Bu. Eva Paskah. Hadir, Ibu. Ada yang belum saya sebutkan namanya? Sudah semua ya? Oke. Oke, kita balik lagi ke soal tadi. Baru 14 orang yang mengirimkan jawaban. Ini udah 9 menit. Saya bilang tadi 5 menit malah ya. Silakan yang lain bergabung. Ibu, saya tidak bisa join kelas poin ya, Ibu. Ivan dulu pakai nama apa? Latifah tidak bisa join, Ibu. Sebelumnya pakai nama apa? Latifah. Dari perangkat yang sama, joinnya Latifah supaya bisa join ke sini. Belum join sebelumnya ya? Belum ada nih namanya. Yang kemarin belum, Ibu. Oh. Jadi coba aja. Coba lagi Latifah. Bisa tidak? Oke. Dari Sudah bisa, Ibu. Terima kasih. Oke. Ditunggu paling lambat ini ya. Menit ke 15 karena ternyata ada yang belum join. Ini Siska kenapa solusinya 8 padahal di atasnya udah dapat X kongruen di modulo 12. Oh iya Ibu, 7 harusnya. Aduh, salah nulis. Maaf ya Ibu. Buru-buru soalnya tadi. Panik.
Mama dapat solusinya 11. Faisal 11. Syabira 11. Haikal juga dapat 11 ya. Kenapa Siska beda sendiri? Tujuh. Lima sama 12 itu pas saya kasih soal. Lima sama 12. Kenapa? Oke ya, saya tutup ya. Nah, di sini ada dua tipe jawaban nih. Yang pertama dia dapat solusinya 7, kemudian ada yang dapat solusinya adalah 11. Ada yang mau memberikan komentar? Silahkan berkomentar. 35 itu didapat dari 7 ditambah 12 kelipatan berapa? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya? 7 Iya, nggak ada, Bu. kali 7 tambah 12 kali 1 berapa jadinya tuh? 19. 19. 7 tambah 12 kali 2 31. 31. 7 tambah nggak mungkin kelipatan 3 nih. 12 kali 3 berapa jadinya? 3. Berapa? 43. 43. 7 tambah 12 kali 4 55. 55 Ibu. kali 4 ya yang hasilnya 55 ya. Nah, Iya, Bu. jadi yang jawabannya 7 tadi itu kan tadi syaratnya adalah seperti yang saya bilang ini ya. Eh, yang kita modifikasi itu ada duanya kan. Kalau contoh soal yang ini saya balik lagi belakang. Berarti kita cari, kita modifikasi 2 ini menjadi 2 ditambah dengan kelipatan 11 begitu. Jadi kalau ini kan 2 dikali dengan 11. Jadi 11 kali 2 berarti kelipatan 2 kan. Jadinya 24. Nah, makanya karena 24 ini dibagi habis oleh 3, jadi kita bisa ganti 2-nya dengan 24. Nah, begitu juga untuk yang ini.
Artinya kita cari yang kelipatan 12. Jadi 7 ditambah kelipatan 12, kita cari bilangan yang habis dibagi oleh 5. Seperti itu. Jadi bilangan yang dimaksud adalah berapa tadi? 55. Kalau 35 tidak termasuk ke dalam ini yang habis dibagi oleh 5. Gitu. Itu ya yang menjawab 35 yang hasilnya 7 ya. Ini 7 ditambah 12 kali 1 jadinya berapa tadi? 19. Kemudian 7 ditambah 12 kali 2 sama dengan 31. Nah, kalau ini kita ambil kan nggak bisa nih. 5 kan tidak membagi habis 19. Kalau ini 5 tidak membagi habis 31. 7 ditambah 12 kali 3 jadinya berapa? 43 ya? Nah, 5 juga tidak membagi habis 43 kan? Nah, lalu kita coba lagi. Ditambah 12 kali 4 sama dengan 55. Nah, ini 5 membagi habis 55. Sehingga yang kita pakai untuk mengganti 7 ini adalah 55. Seperti itu. Jadi 55 ini bisa kita buat menjadi bentuk 5 dikali dengan 11. Sehingga karena FPB-nya sama dengan 1, FPB dari 5 dan 12 itu sama dengan 1, maka X ini kongruen dengan 11 modulo 5. Jadi bisa kita lakukan kanselasi, sehingga yang tersisa adalah X. X kongruen 11 modulo 12. Jadi artinya solusi untuk perkongruenan linear di atas adalah 11. Apakah 11 adalah residu trivial? Iya, Bu. Iya ya, karena 11 berada di antara 0 dan 12 ya. 12. Ini 12 M. Ya kan? 0 kurang dari M. Nah, gitu. Bagi yang belum tepat jawabannya tadi silahkan diperbaiki. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Ini ada definisi lagi ya. Dari sini definisinya adalah jika FPB dari A dan M-nya sama dengan 1, maka berdasarkan teorema 2, perkongruenan linear bisa juga dibuat menjadi seperti ini. Jadi kalau FPB-nya sama dengan 1, maka AX-nya akan kongruen dengan 1 modulo M. Ini ya definisinya. Memiliki tepat satu buah solusi juga. Kalau bentuknya seperti ini, maka akan memiliki tepat satu buah solusi. Ini harus diingat juga ya, akan terpakai ke materi selanjutnya. Kemudian, solusi dari perkongruenan linear tersebut dinamakan dengan inverse dari A pada modulo M, yang dinotasikan dengan A inverse modulo M. Nah, berikut contohnya, tentukan solusi dari perkongruenan linear 8 inverse mod 17 dan 3 inverse mod 11 dengan menggunakan definisi yang ada di sini ya. Ini kan contoh untuk definisi di atas nih. Kita lihat solusi untuk yang nomor 1, yang A. Caranya seperti ini. Misalkan X kongruen, jadi yang ini tadi, kita misalkan sebagai X, sebagai suatu perkongruenan. Jadi kita misalkan ini sebagai X, X-nya adalah kongruen 8 inverse modulo 17, sehingga kalau 8X, maka kongruen dengan 1 modulo 17. Nah, ini sesuai dengan yang ini tadi. Kalau AX kongruen dengan 1 modulo M, maka akan tepat mempunyai satu solusi. Jadi, X ini kalau kita kalikan dengan 8, maka akan menjadi 8 dikalikan dengan inverse-nya, maka akan menjadi 8X kongruen dengan 1 modulo 17. Nah, dari sini diperoleh 8 kongruen dengan 1 modulo 120 modulo 17. Ini dari hasil perkalian apa dengan apa nih? Berarti 1 ditambah 17. 17 kali 7. 17 kali 7. Ya, Iya, Bu, benar, Bu. 7 ya. 17 kali 7, 199. 119. 119. Oh iya, 119, sorry. 119 tambah 1 ya. Jadi 120 gitu.
Oke, jadi apakah 8 membagi habis 120? Iya, Bu. Iya, Bu. 8 membagi habis 120 ya. Nah, 120 tersebut bisa kita buat dalam bentuk 8 kali 15 modulo 17. Ini ya. Sehingga kita bisa pakai hukum kanselasi karena FPB-nya sama dengan 1 tadi, maka ini akan menjadi X kongruen dengan 15 modulo 17. Nah, sehingga 8 inverse modulo 17 adalah 15. Itu jawabannya. Tuh, bisa dipahami ya? Masih mirip dengan yang tadi lah caranya. Oke, untuk berikutnya soal yang ini, yang B, dikerjakan oleh kalian ya. 3 inverse modulo 11 sama dengan berapa? Upload jawabannya ke sini. Waktunya 10 menit paling lama. Ibu tadi soalnya yang mana, Bu? Soalnya ini. Yang B, 3 inverse modulo 11.
Nah, Rangga, yang dijadikan sebagai solusi itu adalah residu terkecil. Kalau 15 itu residu terkecil tidak dari modulo 11? Iya Bu, sorry, salah Bu. Bentar. Rida juga masih keliru jawabannya nih. Iya, Ibu 8. salah lihat soal. Oh, gitu. Oh iya, untuk tugas minggu kemarin kok banyak yang tidak ngumpul ya? Apa dikumpul per kelompok? Perwakilan, Ibu. Kumpul perwakilan. Oh, saya salah instruksi ya. Oh gitu, Rangga, tolong kirim nama anggota kelompoknya ya, supaya saya bisa ngecek. Soalnya di rekamannya juga tidak terlihat namanya. Baik Ibu, ntar saya kirim. Ibu kalau udah upload satu nggak bisa upload ulang ya, Bu, yang bener ya? Iya, tidak bisa. Cuma bisa upload satu aja. Oke, makasih. Kalau benar ya, saya coba kalau saya delete bisa nggak ya? Jadi boleh Bu, punya saya. Coba dulu ini bisa apa enggak? Punya siapa tadi? Rida, Ibu. Punya Rangga juga Bu. Coba dulu ya, kalau bisa Bu. dihapus apa bisa diupload kembali. Coba. Bisa, Ibu. Bisa. Terima kasih Bu. Ibu, maaf, saya juga boleh dihapus nggak, Bu? Tadi jawabannya belum lengkap, Bu. Kurang Tidak. 3 kali 4-nya iya. Tidak. Sudah.
jawabannya. Nah, ini sama seperti tadi ya. Nah, misalkan X-nya kongruen dengan 3 inverse modulo 11, kemudian kita kalikan dengan 3, jadi 3X kongruen dengan 1 modulo 11, lalu satunya kita modifikasi menjadi 12, itu adalah hasil perkalian, hasil penjumlahan 1 ditambah dengan 11 dikali 1 ya. Jadi seperti ini 12 bisa kita ubah lagi menjadi 3 kali 4, kemudian kita lakukan kanselasi, ini jadinya X kongruen 4 modulo 11. Nah, sehingga 3 inverse modulo 11 adalah 4. Silahkan dicek jawabannya benar atau tidak ya. Oke, berikutnya kita masuk ke teorema 3. Nah, di teorema 3 ini masih tentang perkongruenan. Nah, di sini kalau apa namanya itu FPB-nya itu sama dengan D ya. Jadi FPB-nya itu bukan 1. Kemudian bentuk perkongruenannya masih seperti tadi. Dan kalau FPB-nya itu sama dengan D, maka perkongruenan linear tersebut tepat memiliki D solusi. Nah, contohnya seperti apa? Kalau yang pertama tadi, teorema yang pertama, itu apa sih perbedaannya dengan yang ini? Coba lihat contohnya. Nih contohnya nih, 4 kongruen 8 modulo 24. Kalau teorema pertama tadi apa? Nggak punya solusi bukan sih, Bu, tadi? Iya, tidak punya solusi kalau apa? Tidak habis membagi, Bu. Nah, berarti apa namanya itu? Yang satu ini nanti itu tidak habis membagi. Bentar, bukan yang ini, bukan yang ini. Teorema satu yang ini. Membagi habis B ya, tidak membagi habis B. Kalau yang barusan, FPB-nya itu sama dengan D. Nah, kalau dia merupakan FPB-nya, maka tentu saja akan membagi habis kan? Coba lihat nih. Contohnya seperti ini nih. 4X kongruen dengan 8 modulo 24. Coba kita selesaikan ya, supaya bisa lihat perbandingannya dengan yang tadi. 4X kongruen 8 modulo 24 ini, FPB dari 4 dan 24 berapa? Sama dengan 4 ya. Kalau yang tadi, yang teorema 1, coba kita cek teorema 1, ini FPB-nya juga merupakan D ya, suatu bilangan bulat, tapi D-nya ini tidak membagi habis B. Nah, nih syaratnya, D-nya tidak membagi habis B. Tapi kalau untuk yang teorema 3, untuk yang teorema 3 ini, D-nya itu membagi habis B. Jadi 4 membagi habis 8. Oke, kita tahu bahwa FPB-nya ini tadi ya, 4 sama 24 sama dengan 4, dan 4 membagi habis 8. Nah, artinya kalau di sini, perkongruenan linear ini mempunyai 4 solusi. Kalau yang tadi, kalau FPB-nya tidak membagi habis B-nya, maka tidak punya solusi. Kalau ini, solusinya sebanyak D-nya. Kalau D-nya 4, berarti solusinya ada 4 buah. Seperti itu. Bisa dipahami sampai di sini perbedaannya? Jadi ada 3 teorema nih. Teorema yang pertama kalau tidak mempunyai solusi. Kalau apa tadi? FPB-nya tidak membagi habis B. Kemudian teorema yang kedua menyatakan apa? Yang barusan sebelum teorema 3. Kalau FPB-nya sama dengan 1. Kalau FPB-nya sama dengan 1, maka tepat memiliki satu solusi. Syaratnya apa kalau untuk teorema yang ini? Teorema 2. Oh, tidak punya syarat ya. Ini juga tidak, 1 juga harusnya tidak bagi. Sebentar ya, ada telepon. Kalau Kak ini lagi ngajar. Ini lagi ngajar, Kak.
Halo, lagi ngajar Kak, nanti ini WA ini. Bagaimana nih? Satu, tidak membagi habis 7 ya. Ini syaratnya. Nah, jadi bisa terlihat ya perbedaan antara ketiganya. Kapan tidak punya solusi, kemudian kapan punya cepat satu solusi, dan kapan mempunyai banyak solusi, yaitu sebanyak D. Gitu. Oke, nah kemudian kalau begitu, apa solusinya? Ini kan ada 4 buah solusi nih. Nah, cara mencari solusinya sama seperti yang tadi itu. Nah, selanjutnya akan dicari solusinya. Solusinya sama seperti tadi, tapi perbedaannya adalah, coba ingat lagi eh, teorema kanselasi. Di sini kenapa jadi modulo 6? Modulo M per D, Bu. Modulo M per D. Nah, syaratnya bisa seperti itu bagaimana? FPB A sama M-nya harus D. FPB A sama FPB A sama M, Bu. Jadi kalau di sini FPB 4 sama 24 kan 4, Bu. 4 ya. Jadi ya Terus? sesuai teorema 9 yang minggu kemarin, jadi 24 per 4 jadinya 6, Bu. Artinya kita bisa membagi semua bilangan yang ada di sini, jadi 4 bagi 4, kemudian 8 bagi 4, lalu 24 bagi 4 ya. Jadi di sini jadinya X, kemudian ini sisa 2, lalu ini jadinya 6. Seperti itu. Jadi semuanya dibagi dengan 4. Nah, maka X kongruen dengan 2 modulo 6. Nah, perbedaannya dengan yang tadi itu, teorema 2. Kalau teorema 2 ini kan satu tidak membagi habis 7 kan. Kemudian ini juga bukan merupakan FPB-nya ya. Tidak berlaku teorema 9 tadi. Nah, sehingga solusi untuk perkongruenan linear ini adalah 4X kongruen dengan 8 modulo 24 adalah 2, 8, 14, 20. Nah, kenapa ini solusi dari perkongruenan linearnya? Diperoleh dari mana? 2 tambah 1 kali 6 terus 2 tambah 2 kali 6. Itu kelipatan 6 nggak sih, Bu? Bukan, Bu. 2 ditambah kelipatan 6 berarti ya, seperti yang dibilang Diki dan Siska barusan. Nah, jadi kalau dari sini kan kita lihat solusinya 2 ya, kalau dari perkongruenan ini. Karena yang diminta 4 solusi kan, kalau dari sini. Nah, dan solusinya itu merupakan, apa yang namanya tadi tuh? Kok saya jadi lupa. Residu terkecil. Nah, residu terkecil dari ini adalah 2, 8, 14, 20. Kita lihatnya dari mana? Kenapa 20-nya masuk? Kenapa 14-nya masuk? Lalu kenapa 8-nya juga masuk? Karena lebih Karena kecil modnya daripada 24. Karena modulo di awalnya adalah 24. Ya, betul. Jadi ini tadi tuh 2 ditambah 6 kali 1. Lalu ini 2 ditambah 6 kali 2. Lalu 2 ditambah 6 kali 3. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, solusinya itu adalah 4 buah ya. Ini merupakan residu terkecilnya. Kenapa? Karena berada di antara 0 dan 24. Nah, ini kurangnya. Seperti itu. Ini residu kecil. Oke, lanjutkan ya. Nah, berikutnya adalah hubungan antara perkongruenan linear dengan persamaan linear Diopantus. Masih ingat persamaan linear Diopantus itu apa? Ini belum belajar sama saya, tapi kayaknya udah belajar sama Bu Yayu. Harusnya sudah. Apa itu persamaan linear Diopantus? Loh, ada yang masih ingat persamaan linear Diopantus dan apa bentuknya?
Coba buka lagi catatannya yang bareng dengan Bu Yayu. Persamaan linear Diopantus adalah persamaan yang berbentuk apa? Berbentuk seperti apa? Coba lagi buka bukunya. Pas. Ini nih persamaan linear Diopantus nih namanya. Sudah saya tulis di sini. AX tambah MY sama dengan B. Itu adalah persamaan linear Diopantus dengan syarat X dan Y-nya adalah merupakan solusi-solusi dari persamaan ini dan merupakan bilangan bulat gitu. Jadi X dan Y-nya itu adalah bilangan bulat. Nah, jadi persamaan linear Diopantus itu dapat dibuat atau dapat direpresentasikan dalam dua bentuk. Yang pertama dalam bentuk AX kongruen dengan B modulo M, kemudian MY kongruen dengan B modulo A. Kenapa bisa kita katakan demikian? Coba ya, sesuai dengan definisi yang kita pelajari di awal dulu, bahwa kalau bentuknya seperti ini, maka bentuk dari kekongruenan itu seperti apa? Bisa dinyatakan dalam tiga cara kekongruenan. Yang pertama apa? Kalau A kongruen dengan B modulo M, maka seperti apa? Bisa dinyatakan sebagai halo, ada yang masih berada di kelas? Ini di awal dulu definisinya seperti ini nih. Kalau A kongruen B modulo M, maka yang pertama bentuk tersebut dapat kita nyatakan sebagai M membagi habis A kurang B. Yang kedua, A dibagi M bersisa B, gitu kan? Kemudian yang ketiga, A sama dengan MK ditambah dengan B. Nah, sekarang bentuk kekongruenannya seperti ini nih. AX kongruen B modulo M. Maka dapat juga dinyatakan sebagai bentuk yang pertama tadi. Karena di sini AX, kalau tadi kan A kongruen B modulo M, seperti definisi yang di awal dulu, temuan ke-9 dengan saya. Nah, maka kalau A kongruen B modulo M kan jadinya M membagi habis A kurang B. Kalau AX di sini berarti kan M membagi habis AX dikurang B. Gitu kan? Nah, dengan kata lain apa? M membagi habis AX dikurang B itu artinya AX sama dengan apa? Kita anggap K-nya itu adalah Y. AX sama dengan B tambah MY, Bu. Oke, jadi AX sama dengan B ditambah MY. Nah, kalau begitu, berarti MY-nya sama dengan AX dikurang B, benar kan? Nah, AX dikurang B ini sendiri sama dengan MY ini, itu kan sama juga dengan ini, sama dengan persamaan Diopantus. Nah, kemudian yang kedua, ini bentuk yang pertamanya. Bentuk yang kedua adalah MY kongruen dengan B modulo A. Nah, tadi saya buat nih supaya lebih jelas. Kalau A kongruen dengan B modulo M ini artinya dapat dinyatakan sebagai M membagi habis A kurang B. Lalu dapat juga dinyatakan sebagai A sama dengan MK tambah B. Nah, kalau sekarang saya punya ini, MY kongruen dengan B modulo A. Maka artinya ini, A membagi habis MY dikurang B. Benar? Tidak? Kalau kita pakai bentuk definisi yang kedua nih. Betul ya? Nah, dengan kata Betul, lain, Bu. oke, dengan kata lain, MY-nya sama dengan apa? MX plus B.
MX atau AX? AX. AX plus AX. B. Kan M-nya sekarang adalah A, ya kan? Kok MX saya buat di sini? Ini A ya harusnya. Nah, begitu. Nah, oleh karena itu, sama tidak ini dengan yang di atas nih? Beda, Ibu. Kok berbeda? Kan kalau kita, ini MY, AX tambah MY sama dengan B. Kalau ini MY dikurang B sama dengan AX. Sama. Dikurang ya jadinya ya? Aturan Iya, minus Bu. nggak sih, Bu? Adakah Sebenarnya minus saya nggak yang, sih? ada saya yang salah? Bentar dari Kalau AX tuh. Di mana letak salahnya nih? Bentar. kalau dari MY, contoh 1-2 harusnya AX kurang MY nggak sih, Bu? AX Dikurang dikurang MY MY. ya? Sebentar, saya buat dulu ya. Kita lihat bentuk yang di sini dulu. Coba kita abaikan yang ini dulu ya. Kalau MY-nya kongruen dengan modulo B modulo A, maka artinya apa? A membagi habis apa? MY dikurang B, MY betul min ya? B. Betul. Oke. Dengan kata lain, apa nih kalau kita buat analog dengan yang seperti ini tadi? Berarti apa? MY, oke. Terus sama dengan apa? AK B tambah AX, Bu. tambah B. AX plus B. AX plus B. Kemudian, kenapa bisa tidak sama? Harusnya sama. Apakah saya ada salah tulis? Coba ya, saya cek kembali bukunya. Ini tidak ada yang salah ya? Nggak ada kan? Tidak ada yang keliru ya, tapi kok nggak sama? Ada yang punya pendapat? Coba saya cek dulu. Jangan-jangan sama linear Diopantusnya yang salah. Ibu maaf, saya mau nanya. Ya, Buat yang satu itu berarti kan AX min MY sama dengan B ya, Bu? gimana? Yang mana? Yang persamaan pertama berarti hasilnya kan AX min B sama dengan AX min MY sama dengan B. Benar nggak, Bu? Yang persamaan pertama. Persamaan pertama yang mana nih kalau sedikit? Coba ditulis. Yang Yang AX mungkin, Bu, yang dimaksud di iya, yang AX kongruen B mod M. Iya, Bu. Yang di bawah. Yang ini? Itu juga beda nggak sih, Bu? Ya itu kan berarti kan kalau misalkan dibalik ya, Bu. Berarti hasilnya AX min
MY sama dengan B. X min MY sama dengan B. Coba cek persamaan Diopantusnya benar nggak? Jangan-jangan ini saya yang salahin ini. Soalnya ini juga X min MY sama dengan B nih. Ada tidak ini di persamaan Diopantus itu di pertemuan keberapa? Belum belajar persamaan Diopantus kalian ya? Oh, sebentar. Sebentar. Persamaan Diopantusnya benar itu. Kita salah di mana? Coba apakah ada saya yang salah? Oh, ada di bagian mana ya? Yang kanan MY min AX nggak sih, Bu? Yang contoh 2. Apa? Contoh 2 MY min AX sama dengan B. Ya, ya, MY min AX. MY min AX sama dengan B. Ya, betul. Kok berbeda ya? Kalau sama-sama kita kalikan dengan negatif, jadinya seperti apa? Atau sebentar. Hmm. Kalau kita buat dalam bentuk seperti ini, ini di sini. Oke, sepertinya tidak ada yang salah ya. Apa di bukunya yang keliru? Sebentar. Ibu. Oke, kita buat jawaban terus AX tambah BY sama dengan C. Artinya
AX-nya kongruen dengan C modulo M, modulo B, atau B-nya kongruen dengan C modulo A. Sama aja kan? Coba nanti saya cek kembali ya. Di buku ini juga seperti itu. Coba kalian nanti juga cari sumber yang lain. Apakah sumber ini ada yang keliru atau bagaimana? Saya tadi pikir ini hasilnya sama dengan Diopantus. Kalau dari aljabarnya tidak ada yang keliru kan? Tapi tidak ada, Ibu. Sudah benar. Ya nanti coba saya cek lagi di buku yang lainnya. Maksudnya apa? Tadi ini saya ambil dari buku juga nih. Ini. Dan saya cek di buku satunya lagi juga seperti itu. Berlaku yang ini sama ini. Nah, lalu kenapa ketika kita buktikan malah tidak sama dia di ininya sama dia pantusnya. Harusnya sama. Oke, saya coba cek kembali nanti ya. Apa namanya syarat yang tidak saya keliru mengartikannya. Oke. Nah, itu untuk tugas minggu depan ya. Tolong Ibu, ini suara tidak putus-putus. tidak Ibu, maaf, suara dikumpul, tapi putus-putus. tolong dicari sumber yang terkait dengan perkumpulan binar dengan persoalan binar jawaban. Ibu, maaf, suaranya putus-putus, Ibu. Saya sudah cek di dua buku. Oke, oke. Oh, suaranya masih putus-putus? Udah aman, Masih Ibu. putus-putus? Sudah aman, Bu. Halo? Halo? Sekarang suara saya masih terputus? Sudah Wah, tidak, Ibu. Bu. Silakan, Bu. Aman, aman, aman. Oke. Ini ya, tolong dicari juga apa namanya di buku lain apakah ada syaratnya gitu, sehingga eh, apa yang saya pahami tadi jadi keliru jadinya. Saya mikirnya tadi, jadi yang ada di buku tuh kayak gini. Coba saya share dulu ya. Dia tidak membuktikan sih, cuman saya aja yang coba-coba apa kenapa bisa seperti itu begitu. Coba saya share dulu. Mana tadi bukunya? Sudah terlihat? Terlihat bukunya? Sudah, Sudah, Ibu. Ibu. Nah, ini nih tentang sama linear Diopantus nih. Ini, nah, sampai di sini aja nih. Nah, ingat bahwa kalau misalnya ada persamaan linear Diopantus AX tambah BY sama dengan C, sama artinya dengan AX kongruen dengan C modulo M atau BY kongruen dengan C modulo A. Jadi tadi di sini bikinnya cuma sampai di sini, cuman saya coba dari mana sih datangnya sehingga bisa dibilang berhubungan seperti itu. Ternyata saya salah di aljabarnya, nggak bisa. Coba ya cari di buku yang lain apakah bisa atau tidak gitu. Nemu nggak yang seperti saya tadi?
Nah, kalau ini memang udah benar nih, hubungan antara perkongruenan linear dengan persamaan Diopantus memang seperti ini ya. Nah, kemudian untuk membuktikannya itu apakah benar seperti yang saya lakukan tadi atau tidak. Coba dicari sumbernya dari buku yang lain. Minggu depan saya tanyakan ya, sama-sama cari gitu. Oke, kemudian kita lanjut dulu ya untuk yang ini. Kita skip. Kita cari bersama jawabannya. Kayaknya saya yang salah ngomongnya deh. Oke, berikutnya. Nah, berikutnya adalah teorema sisa Cina namanya. Ini sebenarnya banyak aplikasinya nanti. Salah satu tugas kalian minggu depan adalah mencari aplikasi dari teorema sisa Cina ini. Nah, teoremanya bentuknya seperti ini. Kalau dipelajari secara tekstual, ini mungkin agak abstrak ya. Tapi kalau dilihat contohnya akan lebih bisa dipahami dengan mudah. Nah, ini teoremanya ya. Misalkan X kongruen dengan AI modulo KI dengan I-nya adalah 1, 2, 3, sampai N, yang merupakan suatu sistem perkongruenan linear. Jadi kalau dia merupakan suatu sistem, berarti perkongruenan linearnya itu lebih dari satu. Nah, seperti itu. Sama juga dengan sistem persamaan linear misalnya. Berarti persamaan linearnya ada lebih dari satu. Nah, jadi teorema sisa ini tujuannya adalah untuk mencari solusi dari sistem perkongruenan linear. Nah, sampai di sini tadi ya. Dan KI, KJ-nya dengan I-nya tidak boleh sama dengan J. Sistem perkongruenan linear tersebut memiliki solusi bersama, yaitu modulo K sama dengan K1 dikali K2 sampai dikali dengan Kn. Ini solusinya nanti. Kemudian, solusi bersama sistem perkongruenan linear tersebut adalah sebagai berikut. Ini sistemnya dapat memiliki solusi sebanyak modulo K, seperti itu maksudnya ya. Kemudian, solusi perkongruenan linearnya sendiri adalah dalam bentuk yang seperti ini. Jadi, K-nya nanti dipakai dalam ini, mencari berapa X-nya. Nah, kemudian kita sebelum mencari X-nya, perlu juga menentukan KI-nya. KI itu diperoleh dari K dibagi dengan KI kecil. Ini KI besar ya. Ini KI besar juga. KI besar dibagi dengan K besar dibagi dengan KI kecil. Kemudian, kita harus cari dulu juga RI. Nah, sehingga nanti kalau sudah dapat KI, kemudian dapat RI, kita bisa substitusi ke dalam bentuk yang ini nih. A1, A2, sampai AN-nya, itu kita lihat dari soal dari sini. Kita lihat contohnya ya, untuk lebih gampangnya seperti ini. Tentukan solusi dari sistem perkongruenan linear sebagai berikut. Jadi ada 3 perkongruenan linear. Jadi ini membentuk sistem perkongruenan linear. Nah, dari sini diperoleh yang diketahui itu adalah A1-nya ini, A2-nya ini, kemudian A3-nya ini nih. Dari A1-nya 2, kemudian A2-nya 4, A3-nya sama dengan 6. Lalu K1-nya sama dengan 3, kemudian K2-nya sama dengan 5, dan K3-nya sama dengan 7. Nah, tadi bentuknya seperti ini. X kongruen dengan AI modulo KI. Berarti ini K kecil. Kecil ya. Lalu K besarnya diperoleh dari mana? K besarnya diperoleh dengan mengalihkan K kecil tersebut. Karena di sini I-nya sampai 3, maka K1 kali K2 kali K3. Jadinya adalah K1, K2 kali K3, yaitu 3 kali 5 kali 7, jadinya 105. Nah, karena semua komponen untuk kita mencari nilai X-nya sudah ada atau belum nih? Coba. Sudah dapat semua? Belum ya? Caranya belum. Ini baru K kecil, kemudian K besar, dan A. Jadi kita perlu cari KI-nya dulu, kemudian setelah itu baru cari RI-nya. Nah, kita lihat K besar yang pertama, K1. Sesuai dengan rumus yang tadi, KI itu sama dengan K dibagi dengan KI.
K-nya sendiri kan sudah kita cari tadi, K1 kali K2 kali K3. Maka untuk K1 berarti K besar dibagi dengan K1 kecil. K besarnya 105, yang ini dibagi K1 kecil itu yaitu 3. Jadinya 35. Itu juga untuk K2 ya. Berarti K besar dibagi K2 kecil. Jadinya 105 bagi 5 jadi 21. Untuk K3 juga seperti itu, dapatnya 15. Nah, untuk cari RI, rumusnya seperti ini tadi. RI adalah KI inverse modulo KI. Jadi, R1 untuk I sama dengan 1 sama dengan K besar I. K besar I1 itu sama dengan berapa tadi? 35 ya. Nih. Diperoleh dari sini ya. Nih, inverse, kemudian modulo 3. Nah, sama seperti tadi, kalau kita kalikan inverse-nya dengan 35 di ruas sebelah kiri, maka akan jadi seperti ini. Jadinya kayak gini, lalu sama juga seperti tadi, kita satu kita jumlahkan dengan kelipatan perkalian 3 nih. Jadi 70 ini dari hasil penjumlahan apa saja? 1 tambah berapa? 1 tambah 3 kali berapa? 23 ya, Bu. Ya, Bu. 23, Bu. 23. 3 kali 23 jadinya berapa tuh? 69 ya. 9. Apakah 69? Iya, betul. Jadi seperti ini. Kemudian berikutnya, sama kayak tadi, masih yang berlaku teorema berapa? 1, 2, ketiga. 3, Bu. Kalau 3 dibagi 2 semuanya. deh. 2, Bu. 2 ya. Ya. Yang berlaku teorema dua. Untuk mencari R2 masih menggunakan rumus yang sama. I-nya kita ganti dengan 2. Karena sekarang adalah 2 ya. Lima. Nah, jadi setelah itu maaf suara saya terputus lagi. Bentar. Nah, sama seperti tadi ya. Ini K-nya sama dengan 21 harusnya di sini. Lalu karena ini inverse-nya maka 21 R2 akan menjadi 21 R2 kongruen 1 mod 5. Gitu. Nah, sama seperti tadi lagi, 21 ini berasal dari apa? 1 ditambah 5 kali 4 kali 5. 5, 1 tambah 5 kali 4 tuh. 5, 4 kali 4 5, kali 25. 5. 5 kali 4. 5 kali 4. 21. Oke, dapat seperti ini. Maka R2-nya sama dengan R2-nya kongruen dengan 1 modulo 5. Ini masih menggunakan teorema yang kedua. R3 juga seperti itu ya, sehingga diperoleh ini. Nah, dapatlah R3-nya sama dengan 1.
Nah, setelah itu, dengan menggunakan rumus yang tadi, rumus untuk mencari solusinya tadi kan, dia nih, K1, K1, R1 tambah, dan seterusnya sampai AN, KN, RN, modulo K. Karena K1-nya sudah ada, K1-nya sudah ada, harusnya saya buat saja ini ya, ditambah A2, K2, R2, karena cuma 3. Oke, bikin titik-titik. K3, K3, R3. Modulo K. Tinggal substitusi saja. 2 kali 3, 5 kali 2, tambah 4 kali 2, 1 kali 1, tambah 6 kali 15 kali 1, modulo K. K-nya 105. Nah, pertanyaan saya berikutnya adalah, ini kan hasilnya 314 modulo 105 nih. Bagaimana cara menyederhanakannya dari sini ke sini? Itu kongruen ya, 314 modulo 105 itu kongruen dengan 104 modulo 105. Cara menyederhanakannya bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Silakan on mic. Halo, apakah suara saya terputus-putus lagi? Terdengar, Ibu. Oke, dari mana dapatnya nih? Kalau saya bayangin kayak jadi X kongruen 314 modulo 105 habis itu dipecahin gitu jadi eh, 105 dikali apa 105 kali 2 habis itu ntar dikurang 314 nya dikurang 105 kali 2 itu yang saya kebayangnya yang itu gitu caranya cuman saya nggak tahu yang lebih detailnya. Kalau 314 kita bagi dengan 105, sisanya berapa? 104. Oh iya, 4 ya. Betul-betul. Ya, kayak gitu cara penyederhanaannya. Eh, oke. Untuk materi hari ini sampai di sini dulu ya. Jadi tugasnya adalah yang pertama tadi tugas kita bersama termasuk saya juga. Bagaimana kaitan antara telemedia nanti dengan persamaan linear Duplantis dengan perkongruenan linear. Apakah tepat tidak saya membuatnya jadi bentuk seperti ini? Saya tadi kan penasaran nih, kenapa ya bisa ini dikatakan punya hubungan begitu. Jadi saya coba-coba, ternyata pas aljabarnya saya salah buat. Kenapa bisa? Ini ya, apakah bisa dibuat dalam bentuk aljabar yang seperti ini? Kalau dari definisi, saya berangkatnya dari definisi nih. Kalau definisi harusnya kan tidak ada yang salah lagi kita kan sampai di sini. Nah, coba dicek di buku yang lain. Apakah ada syarat tertentu sehingga bisa dibuat seperti itu? Itu untuk tugas kita bersama tidak perlu dikumpul. Nanti saya tanya minggu depan. Nah, kemudian tugas yang kedua adalah membuat video aplikasi teorema sisa Cina. Jadi teorema sisa Cina ini banyak aplikasinya ya. Nah, silahkan masing-masing kalian, ini tidak tugas berkelompok tapi tugas individu, satu orang, satu video aplikasi teorema sisa Cina. Aplikasi yang dalam kehidupan sehari-hari maksud saya ya. Bukan, kalau kemarin kan aplikasi dari kekongruenan itu masih dalam matematika. Nah, sekarang dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dipahami tugasnya? Bisa, Ibu. Paham. Kalau begitu, ya. Saya mau nanya, Bu, untuk pengumpulannya dari link lagi atau video, Bu? Dari link. Kalau bisa Link. jangan melalui G Drive ya, soalnya agak susah dibuka. Saya coba-coba tadi sebelum ngajar, lihat tugas-tugasnya. Yang dari G Drive itu lama kebukanya. Yang gampang itu dari YouTube. Jadi link YouTube aja yang disisipkan ke sana. Oke, Ibu. Oke. Oke ya, untuk kali ini sampai di sini dulu pertemuan kita. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk semua. Terima kasih sudah hadir kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Insyaallah. Minggu depan ngapain apa? Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.
buat tambah. Rangga minggu depan itu luring apa daring? Minggu depan mungkin kalau mau luring saya cari tempatnya dulu sih Bu, tapi daring gitu. Saya juga hari Selasa itu kadang-kadang karena jadwalnya itu adalah jadwal prodi ya. Saya nggak tahu kenapa jadwal saya ditempatkan di jadwal prodi. Khusus hari Selasa biasanya jadwal itu dikosongkan. Jadi kadang bisa dempet gitu dengan jadwal rapat, dengan jadwal seminar gitu. Jadi ada kemungkinan digeser-geser terus gitu, Mbak. Nanti saya konfirmasi lagi ya. Untuk TOB sendiri di si akadnya tidak ada ruangan Bu. Apa? Iya Bu. Tidak ada ruangan? Iya. Jadi saya harus cari dulu, maksudnya ada yang makin nggak, kalau misalnya dia nggak pakai ruangannya, saya ambil kelasnya gitu. Biasanya seperti itu Bu. Untuk Di Jobil akad nggak ada saja ruangan. atau untuk semua kelas? TOB saja Ibu. Oh, kenapa gitu ya? Apa karena itu harinya prodi, jadi nggak boleh ada kuliah gitu kali ya? Hmm. Ya udahlah. Oke, kalau misalnya memang daring juga nggak apa-apa. Oke. Kita sesuaikan saja, yang fleksibel aja lah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Sorry, Ibu.